Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ayusta Likita Wardani, dosen di 4 Teknik Listrik Universitas Negeri Surabaya. Mata kuliah yang saya pilih yaitu kualitas daya. Mengapa? Karena sejalan dengan roadmap penelitian saya mulai studi D4 saya hingga S2 saya. Kemudian pada kali ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan DIA. Dari sisi delivery, mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa maupun mahasiswi semester 5 dan dikemas 2 SKS teori. Dosen pengajar ada 2, yaitu tim teaching, saya dan partner saya, Pak Widi. Dari sisi deskripsi mata kuliah singkat, yaitu membahas tentang parameter kualitas daya sesuai dengan standar nasional maupun internasional, permasalahan kualitas daya pada beberapa kategori, seperti transient, short duration variations, long duration variations, voltage imbalance, waveform distortion, voltage fluctuation, and power frequency variations, dan dampaknya pada peralatan sistem tenaga listrik, serta perbaikan permasalahan kualitas daya seperti perbaikan pada power factor, voltage drop, losses maupun harmonisa menggunakan kapasitor dan filter. Kemudian membahas tentang penggunaan simulator untuk menerapkan rancangan perbaikan atau mitigasi permasalahan kualitas daya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menghasilkan rancangan perbaikan permasalahan kualitas daya menggunakan simulator yang sesuai sehingga dapat menyesuaikan standar kualitas PLN nasional maupun internasional IEEE. Materi pembelajaran meliputi permasalahan kualitas daya pada sistem distribusi 3 pas dan dampaknya, serta perbaikan power factor, voltage drop, losses, dan harmonisa. Kajian pustaka menggunakan buku karya Dugan, Wilson, dan Mustamam, serta beberapa jurnal nasional maupun internasional. Salah satunya adalah jurnal penelitian saya. Dari sisi interaction, sistem pembelajaran melalui sinkron yaitu tatap muka di kelas maupun tatap maya menggunakan Zoom Meeting maupun Google Meet. Sedangkan jika asinkron menggunakan LMS buatan UNESA yaitu namanya adalah Finesa. Kemudian interaksi antara dosen dan mahasiswa tidak hanya dibatasi pada diskusi ruang kelas saja atau LMS atau Zoom Meeting, tapi juga bisa melalui diskusi menggunakan perangkat WhatsApp begitu. Kemudian dari sisi assessment, penilaian hasil belajar mahasiswa melalui yang pertama adalah presensi atau kehadiran, keaktifan tugas baik itu individu maupun kelompok yang bentuknya project karena menggunakan metode project based learning. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari student center learning seperti itu. Di mana nanti pada minggu ke-8 kemudian selanjutnya itu mahasiswa diharapkan menghasilkan rancangan simulasi perbaikan power factor, voltage drop, kemudian losses dan harmonisa. Kemudian dipresentasikan yang telah dijabarkan mendetail di RPS
yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Seperti itu. Kemudian penilaian itu menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Nah, kemudian setelah ini kita akan menyaksikan bersama cuplikan singkat rekaman dari pembelajaran pada minggu ke-9, jadi setelah UTS. Nah, biasanya saya ketika perkuliahan itu mengawali dengan salam, menanyakan kabar, dan membahas perkuliahan pada minggu sebelumnya. Jadi di review seperti itu. Apakah ada yang kurang jelas, apakah materinya sudah ditangkap oleh mahasiswa atau belum. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Code dulu. Oke, diklik dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Ayusta, maaf. Iya. Katanya Intan Zoom-nya masih loading, Bu. Oh iya, nanti bergabung kemudian ya. Kita mulai dulu saja materinya. Jadi kita mata kuliah ini terkait dengan kualitas daya. Nah, saya akan share dulu materinya. Oke ya, sudah terlihat jelas? Mana tadi ya? Nah, ini dia. Gimana? Sudah terlihat jelas? Sudah, Bu. Oke ya. Jadi subbab materi ini adalah faktor daya. Nah, sebelum kita lanjut materinya seperti apa, kita harus review dulu materi sebelumnya. Nah, kira-kira nih adik-adik, kriteria seperti apa sih dikatakan bahwa kualitas daya listrik itu baik? Ada yang mau menjawab? Silahkan, raise hand boleh, langsung menjawab juga boleh. Bagaimana suatu mutu daya listrik itu kita bisa mengatakan kualitasnya itu baik. Nah, parameter apa saja yang harus memiliki standar ini, misalkan? Bagaimana? Menjawab. Silahkan, Rifki. Saya baginya kualitas daya yang dihasilkan yaitu kualitas daya yang mempunyai gelombang yang sesuai dengan yang sesuai dengan tegangan yang ditetapkan. Misalnya tegangannya 20 ya harus sesuai dengan tegangan itu. Oke, jadi maksudnya Rifki, tegangannya itu harus sesuai dengan ratingnya gitu ya. Kalau misalkan tegangannya 220, berarti ya harus tetap 220 apapun bebannya, begitu ya? Ya, Bu. Tidak boleh ada penaikan dan penurunan. Tidak boleh ada kenaikan dan penurunan. Oke, sip. Itu satu parameter terkait dengan tegangan. Ada yang lain? Kan ada beberapa kan ya? Tidak hanya tegangan kan? Daya listrik itu kan tidak hanya tegangan. Apalagi? Frekuensi berpengaruh nggak? Oh ya, Nawawi, silahkan. Ya Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi saya sepakat dengan Rifki tadi terkait di tegangan, tapi juga kita melihat kualitas daya itu permasalahan di tegangan, arus maupun frekuensi. Jadi kalau di arus berarti arus ini seimbang, tidak ada kenaikan maupun penurunan. Seperti pada inverse current, di mana dia itu akan mengalami kenaikan nilai arus sampai dengan maksimal ketika pertama kali dihubungkan dengan alat seperti motor induksi maupun
transformator. Jadi ketika mereka mendapatkan arus dari peralatan yang baru, mereka tidak akan mengalami kenaikan. Dan juga salah satunya adalah frekuensi, di mana frekuensi ini ketika disambungkan dengan sumber pembangkitan baru, dia akan mengalami nilai gelombang yang sama dan tidak ada perubahan ketika dia mendapatkan sumber pembangkitan maupun tidak mendapatkan sumber pembangkitan. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, jadi kok Nawawi menjelaskan tentang hubungan frekuensinya. Jadi frekuensinya itu harus konstan gitu ya. Kok frekuensi kita itu berapa hertz sih? 50 sampai 60 Hz, Bu. 50 ya. Oke, selanjutnya selain tegangan, frekuensi, apalagi? Kalau topik kita ini kan faktor daya. Mungkin ada yang sudah membaca buku sebelumnya, faktor dayanya kita itu harus berapa sih? Apakah kita itu mempunyai standar terkait faktor daya? 0,85. 0,85, Andriansa. Oke, 0,85 itu didapatkan standar mana? Kalau kita itu mengacunya kemana sih? Kalau misalnya listrik itu, daya listrik itu mengacunya kemana? Standar PLN, SPLN. Jadi betul yang dikatakan Andriansa tadi 0,85. Mengacunya kepada SPLN. Yang keempat, nah ini adalah faktor yang lainnya. Tegangan, frekuensi, faktor daya sudah. Kalau kemarin, minggu-minggu kemarin kalian belajar bersama Pak Widi. Nah, gelombangnya itu bagaimana sih seharusnya? Apakah gelombangnya itu harus berbentuk apa? Begitu. Gelombangnya, ada yang pernah mendengar istilah harmonisa? Ya, pernah. Sinusoidal ya, Bu. Nah, betul, Nurul Jaisa. Jadi, bentuk gelombang itu juga berpengaruh. Harusnya berbentuk sinusoidal. Nah, bentuk gelombang ya. Kalau dia tidak sinus, terdistorsi, namanya adalah harmonisa. Nah, kalau kemarin kalian lebih belajar tentang deskripsi harmonisa, di minggu-minggu berikutnya kita akan mempelajari bagaimana kita memitigasi harmonisa. Begitu juga pada minggu ini kita akan belajar terkait dengan faktor daya. Faktor daya itu seperti apa, kemudian apa pengaruhnya kepada daya listrik, kemudian bagaimana cara memitigasinya atau memperbaiki faktor daya itu. Oke, lanjut. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, jadi tadi yang sudah dijawab oleh teman-teman kalian, intinya adalah seperti ini. Tegangan harus konstan ketika bebannya ini berubah-ubah, harus sesuai dengan ratingnya. Frekuensi itu juga sama, harus 50 Hz. Plus minusnya kita juga memiliki standar. Nah, tidak boleh melebihi atau di bawah dengan standarnya itu. Faktor daya harus mendekati unity. Unity ini maksudnya adalah mendekati 1. Jadi semakin mendekati 1, misalnya 0,85, mendekati standarnya SPLN. Di atas 0,85, 0,9, 0,92, maka dikatakan lebih baik lagi. Begitu. Kemudian untuk kriteria yang nomor 4, yaitu bentuk gelombang, ini kaitannya dengan harmonisa. Nah, harmonisa ini membuat bentuk gelombangnya terdistorsi. Nah, ini akan dibahas pada minggu berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita mau membahas faktor daya, kita harus tahu dulu nih, apa itu segitiga daya. Nah, kalau kita mempunyai rangkaian, sebentar ada yang masuk. Kalau kita mempunyai rangkaian seperti ini, kita mempunyai sumber AC, kemudian kita punya R, kemudian kita punya X, kita mempunyai tegangan dan arus. Kalau kita buat segitiga, kita mempunyai resistansi, impedansi, dan reaktansi. Ketika kita kalikan arus,
maka akan muncul tegangannya. Seperti itu. Kita kalikan arus, maka ini akan menjadi, ketika dikalikan arus, maka akan mendapatkan tegangan. Seperti itu. Kemudian kita kalikan arus, maka akan mendapatkan daya, segitiga daya. Nah, ada yang namanya daya semu, daya nyata atau daya aktif, dan daya reaktif. Kalau daya aktif itu adalah P. Satuannya watt. Kalau daya semu, ini perkalian V dikalikan I, maka dia ini adalah VA. Kalau Q, ini adalah var. Nah, seperti itu. Untuk mendapatkan S, kita mendapatkannya dari P2 ditambah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kita gunakan rumus Pythagoras. Kalau kita ingin mengetahui cos Pi atau faktor daya, itu adalah perbandingan antara daya nyata dengan daya semu. P dibagi S. Nah, seperti ini. Ini adalah cos Pi. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, faktor daya sebagai indikator efisiensi pemakaian listrik. Jadi kalau di layar terlihat ada 4 bar. Nah, 1, 2, 3, 4. Kita lihat di bawahnya keterangannya. Semuanya ini memiliki keterangan 100 kilovolt ampere kVA. 100 kVA, 100 kVA, 100 kVA, dan 100 kVA. Kita misalkan A, B, C, D. Nah, dari A, B, C, D ini, power faktornya yang berbeda itu dimulai dari 0,7 sampai dengan 1. Kalau dia power faktor 0,9, nah, perbandingan antara P dan Q kita lihat 90 kW dan 43,59 kVAR. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat yang di sini sama-sama 100 kVA. Ternyata daya nyatanya atau P itu hanya 80. Sedangkan kVAR-nya semakin tinggi. Nah, kita lihat ya. Ini kan awalnya 90. Turun menjadi 80 karena power faktornya turun. Sedangkan Q-nya, daya reaktifnya, dia naik. Kelihatan kan? Naik. Nah, kita bandingkan lagi dengan power faktor yang 0,7. Ternyata daya nyatanya ini turun lagi dan daya reaktifnya ini semakin naik. Seperti itu. Sedangkan kalau kita power faktor sama dengan 1, ini hanya terdiri dari daya nyata saja. Sedangkan kalau daya nyata itu sebenarnya diserap oleh beban-beban murni. Kalau daya reaktif itu digunakan untuk beban-beban yang bersifat induktif. Contohnya motor, karena untuk magnetisasi gitu. Kita lihat di sini. Kalau dia S-nya 100 kVA, maka P-nya 90 kW dan 43,59 kVAR. Coba dihitung, benar nggak perhitungannya? Gimana cara menghitungnya tadi? Bahwa daya semu sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, P-nya di sini kan 90. Karena sama-sama kilo ya, jadi saya hilangkan saja untuk mempermudah perhitungan. Tapi nanti akan dimasukkan ke dalam satuan di akhir. Ditambah 43,59 kuadrat. Nah, jawabannya adalah 100. Benar nggak? Coba dihitung. Benar, Bu. Benar kan? Nah, seperti itu. Semuanya kalau kalian masukkan nilai P dan Q, semuanya 100 kVA. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah perbandingan antara P dan Q-nya.
Nah, di sini membuktikan bahwa semakin besar power faktornya, maka efisiensinya akan semakin tinggi. Karena P-nya semakin tinggi dan Q-nya semakin rendah. Mengapa? Karena ada denda PLN. Nah, denda PLN itu jika power faktornya di bawah 0,85. Jadi ada denda kafarnya. Seperti itu. Kalau semakin rendah power faktornya 0,7, maka kafar yang digunakan atau yang dibutuhkan ini akan semakin tinggi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari yang tadi, faktor daya itu berkaitan dengan beban dan daya listrik. Resistif, induktif, dan kapasitif. Jadi kalau daya yang mempunyai power faktor rendah di bawah 0,85 itu pasti bebannya tuh lebih banyak di induktifnya. Tapi kalau power faktornya ini di atas 0,85 maka bebannya itu banyak di kapasitif. Sehingga apa? Sehingga jika kita ingin memperbaiki power faktor, kita harus menambahkan atau menggunakan kapasitor. Jadi kalau kita ingin memperbaiki power faktor, kita harus menambahkan kapasitor. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, faktor daya rendah kurang dari 0,85 akan menyebabkan terkena penalti PLN dan kemampuan kapasitas dayanya tidak maksimal. Jadi kalau kita tadi daya aktifnya itu kan semakin lama semakin rendah nih. Jadi misalkan kita bisa membebani 2 motor gitu ya. Karena power faktornya rendah, maka hanya bisa dibebani oleh 1 motor. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Terkait tadi saya penjelasan tentang denda kafar. Nah, di sini saya sudah mencari-cari adanya penyesuaian tarif tenaga listrik, yaitu tarif adjustment di PLN. Jadi saya cari yang terbaru bulan apa ya? Oh, ternyata ada di bulan Oktober dan Desember. Ini kalian kelihatan jelas nggak? Atau perlu saya zoom? Saya zoom aja ya. Oke, jadi ini penyesuaian tarif tenaga listrik yang paling terbaru. Kita perhatikan bersama golongan tarif yang nomor 1. Nah, ini ada beberapa istilah. Kalau R ini berarti rumah tangga. TR tegangan rendah. TM tegangan menengah, TT tegangan tinggi. Seperti itu. Paling rendah batas dayanya berapa? 900 atau 450? 450. Yang kelihatan ini loh. 900. 900, Bu. 900, Bu. 900 ya. Sudah nggak ada 450 ya. Enggak ada. Nah, ini adalah tarif adjustment-nya. Di sini 900 VA. Biaya pemakaiannya dan biaya cover kita lihat. Tidak semua itu akan dibebani biaya cover atau denda cover. Nah, jadi kalau kita lihat nih, yang memiliki bintangnya itu 4. Nah, seperti ini. Nah, apakah rumah tangga itu diberikan denda cover? Tidak. Hanya yang bisnis. B itu adalah bisnis, I ini adalah industri. Nah, kemudian kalau P ini publik. Jadi seperti apa namanya penerangan jalan umum, itu kan fasilitas publik gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau B itu bisnis, I itu adalah industri, P adalah publik. Seperti itu. Nah, di sini terlihat pemakaiannya. Nah, ada biaya pemakaian yang reguler dan juga prabayar. Kalau kalian di rumah, yang reguler apa yang sudah prabayar? Yang beli token? Yang reguler.
Yang reguler ya, sama. Di rumah saya juga masih yang reguler. Seperti itu. Kalau yang prabayar ini biasanya kita ngisi dulu nih. Jadi kita ada tokennya diisi. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Ternyata yang diberikan denda kafar atau diperhatikan power faktornya itu yang memiliki KVA-nya tinggi. Karena dia memberikan impact yang lebih besar daripada yang beban-beban rumah tangga. Seperti yang bisnis, industri, dan publik. Nah, yang tegangan menengah. Di sini kita bisa lihat bahwa covernya ini, nah, berapa rupiah? Sekian. Begitu juga yang industri. Yang publik seperti ini. Iya. Oh, sorry, bukan yang ini ya. Yang industri ini. Publiknya yang ini. Nah, terlihat jelas. Biaya kelebihan pemakaian listrik atau kafar ini dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85. Jadi ini yang mendasari kita mengapa kita harus memperbaiki faktor daya jika dia kurang dari 0,85. Karena yang pertama dia mempengaruhi dari efisiensinya. Kemudian siapa sih yang mau membayar denda? Kan begitu. Lebih baik kan tidak menerima denda tiap bulannya. Seperti itu. Nah, jadi ternyata kita lihat bahwa waktu beban puncak dan juga luar waktu beban puncak ini masih harganya sama. Kelihatan nggak? Waktu beban puncak itu WBP, kalau LWBP itu yang luar waktu beban puncak. Nah, belum dikenakan harga yang berbeda ketika waktu beban puncak. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak jam berapa sih dikatakan beban puncak itu? Ketika beraktivitas pada malam hari, Malam hari. Mengapa ketika malam itu dikatakan beban puncak? karena pemakaian secara serentak. Serentak, betul. Jawabannya bagus. Jadi pemakaiannya serentak nih. Kalau malam pasti semua orang menyalakan lampu. Seperti itu. Nah, itu menyebabkan beban puncak. Dan juga kalau misalnya di pagi hari, siang hari, sore hari, banyak masyarakat itu kan bekerja ya. Malamnya mereka sudah pulang, mulailah menyalakan AC, kipas, TV, selain lampu tadi. Nah, hal yang demikian itu menyebabkan waktu beban puncak itu pada malam hari. Sekitar jam 6 sampai jam 9-an. Nah, itu saya ada data terkait waktu-waktu beban puncak yang saya ambil datanya itu dari pembangkit, begitu ya. Nah, itu akan saya berikan di minggu depan. Kemudian standar yang kedua, kita lihat di ini. SPLN D5-004-1/2012. Nah, adik-adik bisa mencari standar SPLN, kalian download sendiri, ini gratis.